Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok limbah industri minyak goreng ingin menjelaskan tentang PPT yang dibuat oleh kami. Di sini ada saya sendiri Muhammad Ridwan, Muhammad Alfian Jihadi, dan Krisna Fajrius Marian. Langsung saja, identifikasi jenis karakter limbah itu ada 3, yaitu limbah padat, gas, dan B3. Untuk limbahnya berasal dari pelepah, batang, CPO, karena tandan kosong. Pada industri refineri akan dihasilkan RBDPO dan PFAD. Pada tahap fraksinasi akan dihasilkan olein dan stearin. Limbah padat dihasilkan adalah cangkang tandan kosong, serabut, solid decanter, abu boiler, dan sludge ipal. Lanjut, untuk limbah padat dan limbah cair dari pabrik pengolahan kelapa sawit Indonesia cenderungannya meningkat. Hal ini berbanding lurus dengan peningkatan produksi tandan buah segar. Saat biomasa kelapa sawit seperti pelepah, batang, cangkang serat mesokard, tandan kosong kelapa sawit, dan PKM sudah dimanfaatkan, namun pemanfaatannya belum optimal. Seperti yang di bawah itu, EFB dan pelepah sebagai mulsa di kebun, limbah cair untuk biogas dan landscapation, limbah cair dan EFB untuk pupuk kompos, EFB serat, mesokard, dan sel atau cangkangnya untuk biomas. PKM sudah dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak. Untuk baku mutu yang diizinkan berdasarkan peraturan yang berlaku dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Nomor Hidup 51 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri, makanya karakteristik limbah diataskan PSKS dan baku mutu limbah dihasilkan pada satu desain pengolahan limbah dan keunggulan desain yang ditawarkan. Pengolahan tandan kosong kelapa sawit menjadi biokomposit untuk helm, bahan baku polister, biohasil ether, kayu sawit sebagai sandwich laminated lumber, dan glukosa pati serta asam laktat. Untuk identifikasi jenis karakteristik limbah B3 akan dijelaskan oleh Krisna. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan presentasi dari teman saya, yaitu Muhammad Ridwan. Identifikasi jenis dan karakteristik limbah B3 pada industri minyak goreng. Ada 3. 1. Industri minyak goreng yang berasal dari kelapa sawit menghasilkan berbagai macam limbah, mulai dari limbah padat, cair, dan tidak berkecuali limbah B3. Limbah B3 hasil industri antara lain spent blazing earth atau SBE. SBE sebagai hasil samping masih mengandung banyak minyak. Sebagai besar SBE dibuang ke lahan kosong yang dapat menyebabkan kebakaran dan bahaya lingkungan karena kandungan minyak di dalamnya. Sehingga dibutuhkan proses dapat mengkonservasi kandungan minyak di dalam SBE. Dan ada beberapa baku mutu yang diizinkan. Berikut baku mutu yang diizinkan menurut PP 18/19. Desain pengolahan limbah. Limbah SBE dapat diekstrak menjadi minyak yang dapat digunakan kembali dengan menggunakan larutan aseton dan metode exsoled. Ekstraksi ini akan menghasilkan minyak yang aman untuk digunakan dan akan mengurangi limbah SBE. Dan identifikasi jenis dan karakteristik limbah gas pada industri minyak goreng akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Saudara Krisna. Saya akan melanjutkan presentasi. Untuk limbah gas, identifikasi jenis dan karakteristiknya, yaitu industri kelapa sawit di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Limbah dari proses pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit menghasilkan 2 macam limbah, limbah padat dan limbah cair.
Limbah padat berupa cangkang dan serabut kelapa sawit telah dimanfaatkan sebagai bahan bakar di pabrik kelapa sawit semenjak pabrik didirikan untuk menghasilkan listrik dan uap air yang digunakan untuk proses di pabrik. Limbah cair sampai saat ini tidak dimanfaatkan untuk kebutuhan lain selain untuk land application di perkebunan. Air limbah hasil pengolahan di pabrik kelapa sawit atau PKS pada umumnya diolah melalui cara pond treatment yang menyediakan beberapa pond di mana limbah mengalami degradasi dalam kurun waktu tertentu di tiap-tiap pond. Umumnya pond terdiri dari cooling pond, anaerobic pond, aerobic pond, dan fakultatif pond. Pada kolam anaerobik, degradasi komponen organik pada air limbah diikuti dengan produksi gas metana. Timbulnya gas metana ini terjadi karena kondisi lingkungan pada kolam mendukung bakteri menghasil gas metana bekerja secara optimal. Lanjut, pada studi ini dilakukan kajian pemanfaatan gas metana yang timbul dari kolam anaerobik di PKS milik PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 3. Studi ini dilaksanakan untuk menjawab krisis energi dengan memanfaatkan limbah dan penanggulangan efek pemanasan global yang disebabkan oleh gas rumah kaca atau GRK seperti gas metana. Lanjut. Baku mutu yang diizinkan berdasarkan peraturan yang berlaku seperti yang ada di slide. Bisa dilihat. Ya, lanjut. Desain pengolahan limbah dan keunggulan desain yang ditawarkan. Pemanfaatan gas metana sebagai energi pada dasarnya belum banyak diimplementasikan. Selain kendala investasi, juga kendala teknologi menjadi kendala yang umum. Gas metana yang berasal dari kolam dapat diinjeksikan ke dalam biogas engine atau ke dalam boiler sebagai bahan bakar pengganti dari fiber maupun cangkang. Pemanfaatan gas metana dari kolam limbah di PKS belum banyak dilakukan di Indonesia, tetapi sudah banyak diimplementasikan seperti di negara sebelah di Malaysia sebagai proyek CDM 14. Pemanfaatan gas metana di kolam limbah baik itu sebagai energi ataupun dibakar saja dapat dimasukkan sebagai usaha untuk mengurangi efek GRK. Pengurangan emisi terjadi ketika gas metana dibakar dan diubah menjadi karbon dioksida CO2. Gas CO2 termasuk GRP akan tetapi mempunyai daya rusak 1/21 lebih kecil dari CH4 sehingga konversi CH4 ke CO2 merupakan pengurangan dampak emisi. Teknologi penangkapan gas metana dari kolam limbah PKS untuk dimanfaatkan sebagai energi maupun dibakar saja. Secara teoritis bukan merupakan hal baru, hanya karena membutuhkan biaya yang besar. Teknologi tersebut tidak banyak diimplementasikan karena membutuhkan biaya yang besar dan dapat menjadi beban bagi perusahaan. Dengan adanya mekanisme CDM yang memberikan insentif terhadap proyek-proyek yang mengurangi emisi gas rumah kaca. Aplikasi teknologi ini mulai dikembangkan. Ya, terima kasih. Mungkin sampai situ saja. Kembali ke Muhammad Ridwan. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.